mengadili, menyatakan permohonan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Ini jarang terjadi, diterima, dikabulkan. Aneh bin ajaib adalah independensi daripada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya menerima atau menolak eksepsi tersebut. Akan tetapi hal ini tidak lazim bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Artinya tidak sah. Surat dakwaan itu pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan. Stop. Apa beda tidak dapat diterima itu karena apa? Dan batal demi hukum itu karena apa, Prof? Tidak dapat diterima ini berarti ada syarat formal yang belum terpenuhi. Kalau batal demi hukum, kalau memang putusannya kemarin itu kan surat dakwaan batal demi hukum. Satu-satunya untuk mengoreksi surat dakwaan itu adalah melalui upaya hukum banding perlawanan. Kemana? Ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tadi sudah saya katakan juga berulang kali nih, tidak ada perintah Perbaiki ya? Pengadilan Negeri Jakarta Timur memperbaiki. Loh, kok bisa-bisa diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini? Ini aneh, anomalinya luar biasa. Saya tidak memihak kepada siapapun. Ini ada equality before the law. Mana mungkin Pak Jokowi senang perkara ini dihentikan sedemikian rupa. Sementara beliau yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya yang sudah lebih hampir 2 tahun. Apakah memang harus dimulai lagi dengan Pak Jokowi bikin laporan baru? Ya kalau memang dari tahapan awal harus dilaporkan Pak Jokowi lagi ke Polda Metro Jaya. Jadi prosesnya harus diulang lagi dari Ulangi dong, masa di tengah jalan. Kalau dikatakan ijazah Jokowi palsu, yang memalsukan siapa? Apakah Pak Jokowi yang memalsukan? Kalau Pak Jokowi dituduh memalsukan, di mana dipalsukan? Oleh siapa? Kenapa bukan pada waktu dia presiden? Ditanyain. Tak perlu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu. Hak privasi. Disitulah orang tidak tahu apa sesungguhnya polemik ini semua. Yang diuntungkan di sini jadi siapa? Coba berpikir sendiri, pemirsa. Eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diterima oleh Majelis Hakim. Artinya bahkan disebutkan batal demi hukum, artinya nggak lanjut ke pokok perkara. Sebenarnya apa dampak hukumnya? Apakah kita benar-benar tidak akan pernah lihat ada persidangan mengenai dugaan ijazah palsu mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atau apa sebenarnya? Apakah ada kejanggalan? Karena banyak juga yang mempertanyakan kok putusan sela ini jarang sekali loh terjadi. Apa putusan sela itu pada putusan sela Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pengacara. Saya sudah bersama dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta periode 2022-2025 dan Guru Besar Ahli Hukum Pidana Unisula Semarang, Profesor Binsar Gultom. Ini kali kedua ya Prof hadir. Ya. Ini pas kali saya tanya ke Prof karena Prof bisa memberikan atau memberikan edukasi kepada publik mengenai bagaimana sudut pandang hakim ketika mau memutus sebuah eksepsi. Jadi eksepsi itu kan setelah jaksa baca surat dakwaan, kemudian pengacara menyampaikan keberatan melalui eksepsi, betul ya Prof ya? Itu sebenarnya eksepsi itu apa sih Prof sebenarnya? Iya. Eksepsi itu sama dengan keberatan. Dan itu biasanya adalah melalui tim kuasa hukum daripada pihak terdakwa. Nah dalam kasus ini adalah tim kuasa hukum Dr. Tifa. Ada 3 keberatan atau eksepsi yang biasanya disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa seperti mana diatur dalam pasal 206 ayat 1 KUHP nasional ya. Pertama, apakah kewenangan mengadili itu ada pada pengadilan negeri terkait. Kedua,
apakah surat dakwaan dapat diterima. Dan ketiga, apakah surat dakwaan harus dibatalkan demi hukum. Nah, mencermati dari 3 keberatan atau eksepsi tersebut, jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum atau ratio decidendi yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ada pertimbangan yang mengatakan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap surat dakwaan itu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Nah, ini diatur memang secara tegas di dalam pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP nasional. Ya. Nah, ternyata hakim tanpa menjelaskan ketidakcermatan itu di dalam pertimbangannya telah mengatakan dari ketiga keberatan surat eksepsi tadi bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Artinya tidak sah surat dakwaan itu, dan dinyatakan lagi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan. Stop. Dalam hal ini berarti pokok perkara yang Prof maksud adalah pembuktian apakah betul Pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Pak Jokowi. Itu jadi stop. Itulah putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi benarkah Prof yang saya katakan tadi? Sepertinya nih, karena Prof yang hakim berapa Prof? Berapa tahun Prof? 36 tahun lebih. 36 tahun lebih. Apakah benar yang saya sampaikan tadi di awal Prof bahwa jarang-jarang yang namanya eksepsi yang diajukan oleh pengacara itu kemudian diterima melalui putusan sela oleh majelis hakim? Betul sekali Mbak Fristian. Ini jarang terjadi diterima, dikabulkan eksepsi keberatan daripada tim penasihat hukum. Karena biasanya senjata ampuh daripada penasihat hukum itu adalah mencari kesalahan atau kelemahan daripada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Apanya yang tidak disusun secara cermat, lengkap, jelas itu. Sementara ini kan masih belum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Ini masih kulitnya. Nah, disinilah tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesungguhnya mereka kurang cermat justru menanggapi keberatan daripada tim penasihat hukum ini, yang seharusnya ini harus ditolak. Eksepsi tersebut ditolak. Kalaupun memang harus ada rencana daripada majelis hakim mengatakan tidak diterima surat dakwaan itu, masih agak mending supaya terjadi penyempurnaan surat dakwaan itu. Tapi ini kan langsung di poin ketiga tadi, batal demi hukum surat dakwaan. Berarti tidak pernah ada surat dakwaan. Nah Prof mungkin bisa jelaskan tuh apa beda tidak dapat diterima itu karena apa? Karena apa? Ya. Dan batal demi hukum itu karena apa Prof? Supaya mungkin bisa jadi edukasi buat semuanya. Ya, terima kasih Mbak. Tidak dapat diterima ini berarti ada syarat formal yang belum terpenuhi. Misalnya? Kalau ada dalam berbagai media atau kemarin tanggal 28 akhirnya
jaksa penuntut umum telah menyempurnakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dilimpahkan ke pengadilan, bahkan sudah diregistrasi, ini keliru. Dasar diperbaikinya surat dakwaan tersebut ada dua dalam praktek selama ini ya. Pertama, sebelum ditetapkan hari sidang oleh majelis hakim, itu diminta kepada jaksa penuntut umum supaya menyempurnakan, melengkapi surat dakwaan. Kedua, apabila ada dalam putusan setelah beberapa hari yang lewat, diperintahkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur bahwa surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima, maka perintah kepada JPU agar surat dakwaan disempurnakan, diperbaiki. Barulah itu dasarnya jaksa penuntut umum kembali melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Misalnya kekurangan-kekurangan apa sih Prof yang kemudian membuat hakim bilang ini nggak dapat diterima nih, misalnya Prof di surat dakwaan? Nah, karena ini masih belum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara ya, kita tidak bisa mengetahui seperti apa kekurangan-kekurangan itu, hanya bisa diketahui nanti ketika terjadi pemeriksaan pokok perkara. Begitu loh. Makanya selama ini praktik yang terjadi adalah lanjut aja dulu ke pokok perkara. Aneh. Iya. Kalau batal demi hukum Prof? Itu Nah, kalau batal demi hukum, kalau memang putusannya kemarin itu kan surat dakwaan batal demi hukum. Satu-satunya untuk mengoreksi surat dakwaan itu adalah melalui upaya hukum banding perlawanan. Kemana? Ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI lah nanti yang akan memeriksa kembali perkara ini. Apakah betul eksepsi daripada tim penasihat hukum daripada Dr. Tifa ini pantas diterima atau tidak dapat diterima atau ditolak. Kalau misalnya tidak diterima, ya berarti Pengadilan Tinggi DKI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, dengan mengadili sendiri. Lalu memerintahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa pokok perkara. Jadi PN Jakarta Timur akhirnya memeriksa pokok perkara. Jadi putusan sela yang diucapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tidak berlaku lagi karena sudah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, begitu. Prof tadi yang makna batal demi hukum bedanya dengan tidak dapat diterima. Kalau tadi kan Prof bilang tidak dapat diterima itu misalnya ada cacat-cacat prosedur yang salah ketik, itu betul nggak Prof? Salah ketik, salah identitas, salah ini mungkin itu masuk kategori tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada jaksa, tolong diperbaiki begitu ya Prof ya? Sederhananya begitu ya? Ya termasuk mungkin belum disusun secara cermat jelas lengkap tindak pidana yang dilakukan, peran serta, apakah ada turut sertanya di sana atau tidak. Nah, ini juga saya lihat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, karena saya juga sering diundang di berbagai media TV nasional, tidak ada dibawa junto pasal 55 di KUHP lama, di KUHP baru pasal 20 tentang medepleger, penyertaan dan naming, ya, penyertaan dan turut serta. Seharusnya itu harus ada. Itu kalau memang itu tidak tercantum, karena ini batal demi hukum, ya, batal demi hukum yang menjadi persoalan sekarang. Apa hubungannya dengan batal demi hukum? Yang upaya hukumnya Pengadilan Tinggi lah nanti yang akan memeriksa itu. Jadi menurut Prof, kalau Prof cermati selama ini dari surat dakwaannya jaksa, menurut Prof seharusnya kalaupun diterima eksepsinya, itu putusannya tidak dapat diterima. Karena itu memberi kesempatan kepada jaksa untuk memperbaiki dan tetap namanya diuji pokok perkaranya itu ya Prof ya. Tapi ini kan tidak ada di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya ini diperbaiki. Tidak ada. Tidak dapat diterimanya itu tidak ada di sana. Hanya batal demi hukum. Berarti jangan pernah terjadi ya jaksa penuntut umum memperbaiki sendiri tanpa ada perintah dari
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini batal demi hukum juga ini kalau ada dilimpahkan kembali Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Walaupun ada adagium yang mengatakan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan tidak boleh ditolak. Meskipun hukumnya tidak jelas. Oke, andai kata ini sudah sempat diregister ditolak. Apa diterima. Tapi hemat saya Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus menolak ini perkara. Karena dia sendiri yang sudah menyatakan ini batal demi hukum. Batal gitu demi ya, Prof? hukum. Jadi biarlah yang mengoreksi perkara ini di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan upaya itu harus dilakukan oleh jaksa yang melakukan. Iya, Oke. upaya hukum perlawanan itu adalah jaksa penuntut umum ke Pengadilan Tinggi. Juga bisa sebenarnya tim penasihat hukum daripada Pak Jokowi mengajukan juga upaya hukum perlawanan Ke pengadilan tinggi. Iya, jadi jangan ada sinyalemen saya dengar dengan stopnya ini perkara, maka maaf nih pihak Jokowi di sini sedang perkara ini tidak dilanjutkan pokok perkara. Ada rumor itu, Prof. Ada rumor. Ya, di beberapa kali kami diwawancarai. Mana mungkin Pak Jokowi senang perkara ini dihentikan sedemikian rupa. Sementara beliau Yang melaporkan. yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya yang sudah lebih hampir 2 tahun. 2 tahun. Bahkan terkesan beliau dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Tapi perlu diketahui oleh publik dulu ya. Saya tidak memihak kepada siapapun. Ini ada equality before the law. Di depan hukum sama hak dan kewajiban tanpa memandang status seseorang itu pejabat, mantan pejabat, orang kaya, orang miskin. Ya. Prof menyampaikan ini karena sebagai pandangan objektif sebagai ahli hukum pidana, guru besar hukum pidana dan juga mantan hakim yang Ya, biasa betul sekali. memutus perkara ya. Ya, supaya jangan salah tafsir orang ini di sini. Saya mau meluruskan apa yang sesungguhnya benar harus. Seperti ini tadi. Saya kaget dengan adanya berita kalau kemarin 28 Juli 28 Juli 2026 telah dilimpahkan kembali surat dakwaan jaksa penuntut umum hasil revisi perbaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Bahkan sudah diregister ya, tercatat di PN Jakarta Timur dengan nomor perkara 354 garing PIT B garing 2026 garing PN Ya, Jaktim. pertanyaan saya, apakah ada dalam putusan sela terdahulu perintah majelis hakim agar jaksa memperbaikinya? Tidak ada. Kecuali tadinya kalau di dalam amar putusan surat dakwaan tidak dapat diterima. Itu pun harus ada dalam amar putusan perintah kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum, Melakukan perbaikan. untuk melakukan perbaikan dan mengembalikan kembali dalam jangka waktu berapa lama, biasanya seminggu. Oh, berarti biasanya itu sangat spesifik, Prof. Sangat. Putusan sela itu ya. Betul. Oke. Jadi seharusnya itu yang berwenang sekarang segera lakukan ya upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi. Ingat, 14 hari setelah putusan diucapkan tidak boleh lewat. Ya, Putusan untuk sela kan upaya- diucapkan ya, tanggal 23 Juli ya. ya. Kalau sampai lewat itu 14 hari baru melakukan upaya hukum perlawanan ke PT DKI Jakarta lewat nih, berarti selesailah sudah. Bahwa perkara ini stop. Stop itu dalam Karena batal demi hukum surat dakwaan hasil putusan sela kemarin. Tidak ada ini dikembalikan, dibuat lagi gugatan atau dakwaan baru. Tidak ada itu. Tidak pernah terjadi. Ini udah selesai. Objek perkara, segala macam bukti-bukti itu sudah selesai. Prof Dan ini kacau balau. Mengapa? Kalau sampai ini sampai stop. Prof, kalau memang kita konsisten dengan keilmuan yang ada gitu ya, bahwa ini batal demi hukum berarti majelis hakim melalui putusan sela menyatakan bahwa tidak ada yang namanya tidak pernah ada namanya dugaan tindak pidana ini gitu, kayak Prof mau bilang begitu kan sederhananya ya, bahwa ini surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa itu tuh tidak Yang terbaru ini. yang terbaru bukan Prof, yang pertama yang dinyatakan batal demi hukum itu tidak ada sama sekali. Sederhananya begitu ya, kita coba awamkan ya Prof ya.
Betul nggak? Kira-kira bisa Ya, ditafsirkan surat demikian? dakwaan yang sudah pertama dulu itu sudah selesai. Selesai. Di sekarang tingkat banding Ya. yang terakhir. Pertanyaan saya Prof, karena Prof bilang tadi karena kekhawatiran semua orang kan, bahkan tadi yang Prof bilang muncullah rumor bahwa ada yang menyebut bahwa Pak Jokowi sendiri tuh senang tidak lanjut ke pokok perkara. Meskipun Prof bilang Prof yakin tidak demikian. Tidak. Sepertinya tidak. Ngapain rapat-rapat lapor kalau memang berharap tidak pernah ada persidangan. Kalau memang semua pihak yang mau kemudian Prof ini terang benderang dan mau ada persidangan, apakah memang harus dimulai lagi dengan Pak Jokowi bikin laporan baru, ada lidik baru lagi, ada sidik baru lagi, ada pelimpahan berkas perkara lagi, baru kemudian diajukan ke pengadilan negeri, dilimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Itu enggak Prof kalau batal demi hukum itu? Akibat daripada polemik ini saya lihat ya, karena tidak ada lagi mempersoalkan Pak Jokowi di pengadilan kan sudah selesai, sudah stop tadi. Katakanlah kita konsisten dengan putusan hakim batal demi hukum. Ya karena sudah 14 hari ya, perlawanan ya. Kalau yang ini tidak kalau ada gugatan baru yang sudah diregister sekarang ini sangat aneh. Ya? Betul. Ini aneh. Jadi saya anggap pokok perkara yang pertama ini sudah selesai. Kalau pertanyaan saya tadi. Kalau pertanyaan Mbak tadi mau dilakukan gugatan baru lagi oleh Pak Jokowi, sepanjang orang tidak ada mempersoalkan hal ini lagi ngapain? Ngapain? Saya perlu mengatakan lagi ya, masalah ijazah. Ini sebenarnya hak privasi seseorang. Bukan hak publik. Saya harus garis bawahi dulu itu. Kalau hak publik itu akunting, misalnya kalau perusahaan di dalam instansi ada ketidakberesan laporan keuangan. Itu memang mutlak diketahui publik. Tapi kalau hak privasi seseorang, ijazah atau sertifikat. Mungkinkah itu harus, ini ijazahku loh, selesai. Apa kepentingannya? Menanyakan ini ijazah. Lalu ini diperiksa katanya. Pernah enggak izin kepada Pak Jokowi, mana dulu Pak Jokowi ijazah saudara, saya teliti, saya periksa. Kan tidak pernah. Karena tidak pernah, lalu orang meneliti dari fotokopi. Bukan dari asli. Iya kan? Nah, anehnya ini disebarluaskan, dikirim ke berbagai medsos. Yang belum pasti kan itu. Yang belum pasti, banyak orang terprovokasi. Oh, ijazah Pak Jokowi rupanya palsu. Kan ini yang mengakibatkan Pak Jokowi waktu itu melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya dengan pencemaran nama baik pasal 433 dan fitnah pasal 434 KUHP. Nasional ya? Ya, jadi dalam hal inilah akhirnya kasus ini sampai berkepanjangan begini. Nah, jadi tiba-tiba sekarang setelah sudah waktunya hampir-hampir finish ya, kita mau melakukan pemeriksaan pokok perkara ini secara gentleman ya. Benarkah atau tidak ini? Keluar putusan sela. Putusan sela keluar membatalkan surat dakwaan yang kita sebutkan dakwaan-dakwaan yang disusun sedemikian rupa sehingga Undang-Undang ITE-nya juga pasal 32, pasal 35 itu juga jadi batal semua. Tidak ada lagi pemeriksaan pokok perkara. Ini bingung saya di dalam negara hukum kita ini. Jadi kalau pertanyaan Mbak tadi, apakah bisa ini kembali dibuat gugatan baru? Dari tahapan awal banget. Dari tahapan awal mulainya. Ya kalau memang dari tahapan awal harus dilaporkan Pak Jokowi lagi ke Polda Metro Jaya. Jadi prosesnya harus diulang lagi dari Diulangi dong. Masa di tengah jalan. Karena apa? Selalu saya menggeliti ini. Tidak pernah ada perintah dari pengadilan negeri Jakarta Timur untuk memperbaiki surat dakwaan ini kepada JPO.
Jadi Prof, kalau kita lihat nih kemarin ya, kita kembali ingatkan kepada publik bahwa tanggal 28 Juli ya 2026 ada pelimpahan berkas perkara lagi dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sudah diregister, artinya sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara tadi yang saya sebutkan 354 garing PIT B garing 2026 garing PN Jaktim Jakarta, PN Jakarta Timur. Justru ini menjadi celah bagi pengacara Dr. Tifa untuk mengajukan kembali eksepsi. Dan seharusnya diterima kembali dong, karena tidak pernah ada yang namanya batal demi hukum bisa dilimpahkan kembali hanya melalui proses revisi. Begitu ya Prof? Lah, mau tidak mau dengan pengalaman ini sekarang jadi diterima itu. Tidak diterima jadinya nanti. Maaf, tidak diterima jadinya, ditolak jadinya itu. Eksepsi. Tapi kembali kita jangan berandai-andai. Saya mau melihat kalau perkara ini benar-benar diregister dan akan disidangkan kembali. Ini perkara udah kacau balau. Tidak sesuai menurut sistem yang berlaku dalam KUHAP lagi. KUHAP tadi sudah mengatakan secara jelas. Hanya surat dakwaan yang dibatalkan bisa diproses hukum melalui perlawanan ke pengadilan tinggi. Kemudian hanya apabila ada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, bisa diperbaiki oleh Jaksa Penuntut Umum dengan catatan dalam amar putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaikinya. Kalau nggak ada kata-kata tidak ada perintah untuk memperbaiki itu, nggak bisa. Itu non eksekutable, ya, begitu. Ini berdasar pengalaman Prof sebagai hakim. Sekaligus secara ahli hukum pidana. Dari kacamata atau pandangan akademik. Jadi ini menurut Prof ini sebagai anomali nih. Putusannya batal demi hukum, putusan setelah batal demi hukum, kemudian justru diajukan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena tidak pernah perkara baru. Ujuk-ujuknya langsung masuk melalui pengadilan. Biasanya harus melalui penyidikan, penuntutan dari jaksa, pelimpahan kan? Iya dong. Tadi sudah saya katakan juga berulang kali nih, tidak ada perintah perbaiki Pengadilan Negeri Jakarta Timur memperbaiki. Loh, kok bisa-bisa diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini? Ini mohon dicatat yang mulia Ketua Mahkamah Agung. Apakah sudah benar cara proses persidangan seperti ini? Ini aneh, anomalinya luar biasa. Dan ini justru bisa mencoreng nama baik dari dari Mahkamah Agung karena hakim-hakim di bawah sistem peradilan ini di bawah Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi itu di bawah dari Mahkamah Agung ya Prof ya. Saya malah mengatakan sebelumnya aneh bin ajaib adalah independensi daripada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya menerima atau menolak eksepsi tersebut. Akan tetapi hal ini tidak lazim, biasa itu. Hal yang biasa itu surat dakwaan tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat seperti mana dalam eksepsi daripada penasihat hukum. Masa begitu aja mau nurut nih daripada Majelis Hakim Jakarta Timur? Ada apa ini? Jadi hakim itu punya otoritas penuh untuk ya sudah kita dengarkan dulu kalau memang belum lengkap kita lihat bagaimana proses pembuktiannya. Itu ya Prof, otoritas penuh ada di Majelis Hakim. Betul sekali. Kalaupun itu ada kurang cermat, kurang jelas, kurang lengkap segala macam, mari nanti dibuktikan di pokok perkara begitu loh. Ini hanya syarat formalnya saja. Makanya ini satu-satunya upaya hukum ke pengadilan tinggi. Saya kira belum terlambat. Tapi kalau sudah lewat 14 hari upaya naik bandingnya selesailah sudah. Selesai sudah tidak ada lagi perkara ini. Kalau masih ada dibuat gugatan baru, bukan gugatan baru ya, dakwaan baru, dipotong di tengah jalan, sistem
sudah melanggar KUHP habis-habisan. Sistem peradilan pidana kita jadi Udah kacau balau. Harus dimulai dari nol. Karena ini udah dianggap selesai. Sudah inkrah van itu geweest bedanya antara Iya. putusan setelah batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Ya, Itu ini yang menarik satu. Itu saya baru lihat. satu terdakwa yang sudah dibatalkan demi hukum, Prof. Ya, bukan Prof, selesai. Dr. Tifa. Ada lagi, Prof, yang Roy Suryo. Ya, sudah mengajukan pra peradilan 3 kali ya, Prof. Ini Ya. bisa sambil Ya, minum, kan? silakan, Prof. Silakan, Prof. Nih, saya izin lanjut untuk pertanyaannya ya, Prof ya. Ini Roy Suryo yang mengajukan pra peradilan, bahkan mungkin salah satu gugatannya adalah meminta ganti rugi. Oh, ganti rugi. Ya kan, Dan Prof, ganti rugi dan rehabilitasi. rehabilitasi. Nah, bagaimana Prof ini sebagai hakim yang lebih dari 30 tahun, 36 tahun memutus dan mengadili perkara-perkara seperti ini dan sebagai pakar hukum melihat pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo? Ya, ini pun termasuk pengajuan pra peradilan ini aneh, bin ajaib bagi saya. Belum pernah dalam sejarah lebih dari 1 kali pra peradilan. Ini sampai 3 kali kan. Biasanya pra peradilan itu diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Ya kan? Tapi ini bukan dilimpahkan lagi, sudah lama bertahan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Tapi masih terus terjadi prapit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkesan banyak orang bilang dicicil-cicil. Dicicil-cicil maksudnya buat buying time, Prof? Iya, seolah-olah ini menunggu bagaimana berita gambaran persidangan Dr. Tifa. Akan begitu. Tapi perlu diketahui. Karena khusus penetapan tersangka Roy telah dinyatakan dalam prapitnya sah secara hukum. Maka dengan tetap itu sah secara hukum, upaya hukum yang dilakukan oleh Roy mengenai prapit yang ketiga, mengenai ganti rugi dan rehabilitasi, itu hemat saya itu tidak dapat dikabulkan. Kenapa? Karena dengan masih melekatnya penetapan tersangka itu sah secara hukum, otomatis ganti rugi rehabilitasi tidak pernah ada. Terkecuali kalau tidak sah penetapan tersangka. Maka barulah rehabilitasi dan ganti rugi itu dapat dikabulkan. Begitu. Dan ini pun karena merupakan satu keanehan, saya bilang tadi belum pernah terjadi beberapa kali pengajuan pra peradilan karena memang tidak diatur di dalam KUHP baru ya. Jadi ini secara teknis peradilan menjadi kewajiban. Mohon izin kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung kembali agar segera menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang pembatasan pra peradilan. Cukup sekali dengan catatan kalau berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Kalau yang sudah pernah tidak boleh lagi. Langsung saja masuk ke pokok perkara. Langsung kepada pokok perkara. Kalau mau upayanya berarti lewat eksepsi gitu ya. Betul. Jadi ini supaya jangan sesukanya penasihat hukum atau pihak-pihak tertentu merusak sistem hukum yang sudah ada selama ini begitu. Prof, kalau Prof sendiri sebagai hakim tinggi gitu ya, dengan pengalaman yang sangat panjang mengadili dan memutus perkara, banyak perkara besar gitu ya, dan sebagai ahli hukum pidana sekarang guru besar, Prof melihat seharusnya untuk mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, itu Prof melihat jalan keluar satu-satunya apa? Silakan saja, apakah seperti yang Prof sering katakan tadi, silakan saja masuk ke pokok perkara. Itulah arena untuk membuktikan apakah benar ada fitnah atau tidak dan apakah benar ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Itu Prof, menurut Prof solusinya? Saya sebelum mungkin mencari solusinya, menarik pertanyaan ini Mbak. Sebenarnya yang menjadi persoalan di dalam perkara tanda kutip putusan sela
eksepsi ini ya, Yang dokter Tifa ya nih ya? ya adalah pencemaran nama baik. Kenapa Prof? Bukan objeknya ijazah, Oh. tapi pencemaran dan fitnah. Hanya korelasinya lewat ijazah. Kan itu. Ya. Karena ijazah ini tiba-tiba diteliti tanpa ada izin dari pemilik. Kemudian yang menarik lagi, yang aneh, fotokopinya disebarkan ke berbagai medsos tanpa jelas, kan itu. Ini masalahnya jadi kasus, kan itu. Tapi kembali lagi, saya mau katakan masalah ijazah lagi. Kalau dikatakan ijazah Jokowi palsu, yang memalsukan siapa? Apakah Pak Jokowi yang memalsukan? Kalau Pak Jokowi dituduh memalsukan, di mana dipalsukan? Oleh siapa? Ya, di mana? Ini yang harus ditindaklanjuti oleh semua penuding-penuding palsu-palsu ini. Tidak mungkin kalau menurut saya Pak Jokowi sendiri yang memalsukan. Kalau memang itu palsu ijazah diterima dari UGM, berarti Universitas Gajah Mada lah yang menjadi sasaran, yang harus digugat. Kemana digugat? Bukan ke pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara. Ini masalah kewenangan, disalahgunakan, abuse of power. Kan itu. Jadi ini kemudian orang-orang yang merasa berkepentingan seolah-olah dia punya kepentingan akan ijazah ini. Legal standingnya, apa kepentingannya, apa yang dirugikan terhadap dia. Ini pun saya persoalkan ini. Saya jangan kalah dulu dia. Kalau misalnya ijazah saya, oh Pak Binsar, ijazahmu itu semua mulai dari SD sampai perguruan tinggi profesor, itu palsu. Dari mana saudara tahu itu palsu? Buktikan. Kalau saudara mengatakan itu palsu, siapa yang menggugat atau yang menuduhkan? Ya dia dong yang membuktikan. Ini loh Pak Binsar, ini ijazahmu itu palsu, nggak benar nih. Loh, kalau begitu saya bertanya, loh siapa yang menerbitkan ijazah saya ini? Oh, akan saya sebutkan semua perguruan tinggi yang Pernah Prof. saya berkuliah. Ini juga ini yang Pak Jokowi. Apa yang rupanya yang dipersoalkan? Ijazahnya katanya palsu. Siapa bilang palsu? Oh hasil penelitian. Oh kalau hasil penelitian, ijazah siapa? Ada aslinya enggak yang diteliti? Oh tidak, hanya fotokopi. Loh, kok dibilang palsu? Kalau memang benar palsu, wah Pak Jokowi juga bisa menuntut Gajah Mada. Kenapa ijazahku palsu? Tapi kalau sampai diteliti semua KRS-nya lah, KHS-nya lah. Ini sampai melebar saya lihat ijazah SD, SMP. Ini juga nggak digugat, nggak diminta masalah menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA. Ngapain? Ini persoalan kan objek perkaranya ijazah sarjana Di UGM. di UGM. Kan hanya itu. Semakin melebar saya pikir. Konstruksinya ya. Iya, jadi menurut saya tidak perlu. Sepanjang belum pernah ada gugatan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu atau tidak. Tak perlu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu. Hak privasi. Meskipun narasi yang selama ini disampaikan karena beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka punya kewajiban seperti layaknya penyelenggara negara. Kenapa bukan pada waktu dia presiden? Ditanyain. 20 tahun beliau menjadi pejabat memimpin publik ya. Pejabat publik mulai dari wali kota di Solo. 5 tahun ya. Gubernur DKI katakan 5 tahun. 2 periode menjadi presiden RI di ibu kota. Lah pembangunan negara kita ini, kitalah yang tahu semua. Ini saya akhirnya jadi berpikir dengan tanpa ada bukti
yang pasti atau yang konkret tanpa disadari oleh orang-orang pencemooh ini, elektabilitas daripada Pak Jokowi ratingnya naik. Jadi menarik kan? Jadi menarik. Disitulah orang tidak tahu apa sesungguhnya polemik ini semua. Yang diuntungkan di sini jadi siapa? Coba berpikir sendiri, pemirsa. Karena itu saya minta tanpa ada bukti fakta yang dapat diyakini, jangan pernah menjolimi, ya, merusak nama baik seseorang, karena akhirnya dia sendiri yang jadi tertimpa musibah itu nanti. Bahkan dia justru mengangkat orang yang tidak pernah terbukti bersalah itu. Ya, jadi nama Pak Jokowi saya lihat jadi cemerlang. Termasuk kita bahas pada saat hari ini ya. Ya termasuk PSI-nya mungkin kan. Jadi strategi ini jadi seolah-olah Pak Jokowi yang membuat, padahal bukan. Publik yang mempropagandakan beliau. Wah, ini mikiran saya jadi panjang sampai ke sana gitu loh. Walaupun ada tujuannya mau menjatuhkan beliau. Ada, ya, karena anaknya wakil presiden. Semua memang, tapi tidak tahu dibalik daripada itu. Ya ampun. Maksud jadi, Prof ada motif politik bisa jadi. motif politik semua. Tapi kembali kita kepada ijazah ini. Soal kasus putusan hukumnya. selah. Ini dari pertanyaan ini justru saya jadi dapatkan satu ilham, ya, yang gak habis pikir. Upaya hukum perlawanan apakah sudah dilakukan oleh JPU ke Pengadilan Tinggi? Kalau sampai lewat 14 hari, sesuai menurut pasal 206 ayat 5 KUHP nasional, selesailah sudah perkara ini. Berarti ingkrah perkara pengadilan Negeri Jakarta Timur. Soal ada gugatan baru, itu lain hal ya. itu lain soal. Dan itu tidak sah secara hukum menurut saya. Itu harus batal demi hukum. Kenapa? Karena tanpa pernah ada perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur memerintahkan memperbaikinya melalui amar putusan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima. Bukan itu putusannya. Putusan yang sudah kita terima selama ini adalah surat dakwaan tidak dapat dibatalkan. Harus batal demi hukum. Harus batal. Itu amarnya. Oke. Prof tadi sudah menyinggung untuk yang mulia Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan atensi karena ini pertaruhannya adalah soal kepercayaan masyarakat kepada para hakim, Prof. Ini kasus yang menarik atensi publik, Prof bilang tadi, jadi dibahas berbulan-bulan sama semua media termasuk kita ngobrol hari ini. Sehingga kemudian ini juga jadi atensi mungkin banyak mahasiswa-mahasiswi hukum ya, Prof, yang biasa tahu apa beda batal demi hukum dan dapat diterima gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada anomali untuk pasca putusan selah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Prof terima kasih sudah meluruskan pada hari ini dalam kacamata atau perspektif sebagai mantan hakim dan juga sebagai guru besar ahli hukum pidana. Prof, thank you. Terima kasih. Sehat selalu Prof ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ada banyak kasus yang tentu diharapkan oleh publik bisa jadi sarana untuk literasi hukum buat kami semua. Thank you Prof. Sehat selalu ya Prof. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Prof. Silakan diminum Prof. Thank you.